Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zadda Ugraha Kendi dari Eksya 5 Program Studi Ekonomi Syariah. Sini saya ingin menjelaskan mengenai materi saya yaitu Maqasid Syariah. Pengertian Maqasid Syariah. Secara bahasa, kata Maqasid sendiri berasal dari kata maksad yang berarti tujuan atau target. Berangkat dari arti tersebut, beberapa ulama memiliki pengertian atau definisi mengenai Maqasid Syariah yang berbeda. Al-Fasi misalnya, menurutnya maqasid syariah merupakan tujuan atau rahasia Allah yang ada dalam setiap hukum syariat. Selanjutnya, peran dan signifikasi maqasid syariah dalam ekonomi Islam. Maqasid syariah menjadi landasan dari pengembangan hukum ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, di mana hubungan ekonomi menekankan pada aspek maslahat kesejahteraan, kehidupan baik manusia, baik di dunia maupun di akhirat, bukan hanya sekedar dirasakan pada imbalan ekonomi atau sosial dengan tujuan mendapatkan kepuasan sesaat, yakni kepuasan hidup di dunia. Contoh penerapan maqasid syariah dalam aktivitas ekonomi Islam. Dalam tataran praktis, konsep maqasid syariah telah diimplementasikan dalam berbagai keperluan, terutama pengukuran aktivitas-aktivitas manusia dalam kaitannya dengan ekonomi. Penerapan ekonomi syariah dalam kegiatan ekonomi dilakukan dalam beberapa subbidang seperti penganggaran, analisis, upah minimum, indeks pembangunan manusia, pemasaran, perbankan, dan lembaga keuangan, dan lain sebagainya. Pembagian maqasid syariah terbagi menjadi 4, yaitu pertama, maqasid syariah daruriyat, maqasid syariah hajiyat, maqasid syariah tahsiniyat, maqasid syariah mukamilat. Maqasid syariah daruriyat menurut Al-Ghazali adalah beragam maslahat yang menjamin terjaganya tujuan dari tujuan 5, yaitu memelihara agama, nyawa, akal, harta, dan nasab. Hajiyat yaitu maslahat yang bersifat sekunder yang diperlakukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan. Kebutuhan ini berlaku dalam bidang ibadah, adat, dan muamalah. Misalnya disyariatkannya jual beli dalam bidang muamalat guna menyempurnakan tersebut, maka juga disyariatkan mencari saksi. Contohnya lainnya juga disyariatkan qirat berhutang. Dan untuk menyempurnakannya disyariatkan juga untuk mencatat entah itu dari yang berhutang atau yang diberikan untuk berhutang. Tahsiniyat yaitu maslahat yang merupakan tuntutan muru'ah, moral, dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat tahsiniyat ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Misalnya telah disyaratkan berkurban untuk menyempurnakannya. Disyariatkan juga untuk memilih hewan yang bagus dalam berkurban atau akikah dalam berinfak. Disyariatkan berifat dengan harta yang baik kualitas kehidupan manusia. Mukamilat artinya menyempurnakan atau sebagai penyempurnaan dari tingkatan pertama daruriyat, tingkatan kedua hajiyat, dan tingkatan ketiga tasliyat. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.